Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajarina Auliamlan dengan NIM S1212460. Nah, pada bagian ini kita akan eh, bahas kita akan bahas struktur data yang namanya double linked list. Nah, sebelum masuk ke situ, kita review dulu kelemahan dari single linked list yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, di mana di single linked list itu, setiap node cuma punya referensi ke node setelahnya, alias next. Ini menimbulkan dua masalah besar, dan pertama, kita nggak bisa dengan efisien menghapus node yang ada di posisi tail atau anchor list. Dan kedua, ini yang lebih general, di mana kita nggak bisa menghapus sembarang node di posisi tengah list kalau kita cuma punya referensi ke node, tahu node mana yang ada sebelum node yang mau dihapus. Padahal node sebelumnya itu next-nya harus diupdate biar linknya nggak putus. Nah, masalah ini diselesaikan dengan double linked list. Di sini, setiap node menyimpan dua referensi, yaitu yang pertama merupakan ke node sebelumnya yaitu pref dan satu lagi ke node sesudahnya yaitu next. Nah, dengan ini operasi insert dan delete di posisi manapun bisa dilakukan dalam waktu eh, O1 yang dimana alias konstan. Nah, supaya implementasinya lebih rapi dan gak ribet ngurusin kasus-kasus khusus di ujung-ujung list, misalnya insert di paling depan atau delete node terakhir, kita ditambahkan dua node spesial yang disebut dengan sentinel, yang dimana yang pertama itu namanya header, diletakkan di paling awal list, dan yang kedua namanya trailer, diletakkan di paling akhir. Kedua node ini nggak menyimpan elemen data apa-apa dan cuma berfungsi sebagai penanda batas. Eh, Oke, dimana yang pertama kalau listnya kosong, next dari header itu langsung menunjuk ke trailer dan pref dari trailer nunjuk balik ke header. Nah, jadi dua-duanya saling terhubung. Dan keuntungan pakai Sentinel ini ialah header dan trailer itu nggak pernah berubah. Yang berubah cuma node-nodenya di antara mereka, jadi semua operasi insert dan delete bisa diperlakukan dengan cara yang seragam. Nah, kita selalu menyisipkan atau menghapus node di antara sepasang node yang sudah ada. Gimana? Proses eh Gimana di sini terdapat eh, proses delete di double linked list. Itu untuk hapus node di posisi manapun, itu caranya ambil node sebelumnya, yaitu predecessor, dan node sesudahnya itu successor. Dari node yang mau dihapus, terus sambungkan langsung predecessornya dan successornya itu satu sama lain. Dan lompatin node yang mau dihapus, karena kita pakai Sentinel, cara ini bisa dipakai juga buat hapus node pertama atau node terakhir, dan nggak perlu logika khusus. Nah, Nah, di bagian proses insert di double linked list ini, itu ada dua kasus yang biasa terjadi, di mana yang kasus pertama itu insert di posisi tengah, yaitu di antara dua node yang sudah ada, dan kasus kedua yaitu insert di posisi paling depan, yaitu tepat setelah header. Nah, caranya sama aja sebenarnya, di mana kita buat node baru, yaitu set pref-nya node di sebelah kiri, dan set next-nya node sebelah kanan. Nah, terus update juga next dari node kiri dan pref dari node kanan supaya nunjuk di balik ke depan ke node baru ini. Baik, di sini terdapat basic implementation of a double linked list. Di sini bisa dilihat kodenya, kita buat kelas underscore double linked base sebagai base class. Di sini saya akan coba mengimplementasikannya langsung ke VS Code.
Nah, di sini akan saya jelaskan di mana. Coba diperhatikan di bagian di kelas underscore node ini, kita simpan tiga hal, yaitu elemen datanya, referensi ke node sebelumnya, yaitu underscore perf, dan referensi ke node berikutnya, yaitu underscore next. Nah, ini bedanya sama single linked list yang cuma punya underscore next doang. Nah, jadi di sini itu terdapat def underscore ini self element self verb self next dan header trailer next trailer brief dan seterusnya, di mana di konstruktor kita langsung bikin header dan trailer, terus kita sambungkan nextnya header ke trailer dan preview-nya trailer ke header, karena awalnya kosong ya cuma dua sentinel yang ini yang ada. Nah, kita lanjut ke bagian def underscore len self return self ini, dan def is underscore empty return self, di mana dua metode ini standar saja, itu buat cek panjang list dan cek apakah kosong. Nah, sekarang bagian pentingnya itu metode buat insert dan delete di bagian sini. Jadi kita akan lanjutkan lagi. Oke, lanjut kita ke bagian def delete mode.
Oke, di sini bisa kita lihat jadi underscore underscore between ini menerima elemen E, node sebelum predecessor dan node sesudah successor. Nah, kita bisa bikin node baru yang prefnya langsung ke predecessor dan nextnya ke successor. Nah, terus kita update-nya update juga nextnya predecessor supaya nunjuk ke node baru dan preview-nya successor itu nunjuk ke node baru. Nah, barulah sesnya ditambahkan satu. Nah, baik di bagian def delete underscore node ini itu merupakan metode buat hapus node, di mana kita ambil dulu predecessor dan successor dari node yang mau dihapus, terus kita sambungkan langsung keduanya. Nah, biar node di tengah itu ke skip, setelah itu size dikurangi satu, elemen datanya kita simpan dulu buat di return, dan yang terakhir, ya cukup penting yang ini, di mana kita set pref, next, dan elemen dari node yang dihapus jadi none. Nah, ini namanya mendescript node dan supaya kalau ada yang mau masih pegang referensi ke node lama itu bisa kedeteksi bahwa node itu udah nggak balik lagi. Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian implementasi Dqui dengan double linked list. Dan sekarang kita pakai double linked list base ini buat bikin Dqui, di mana alias double ended queue. Nah, sebelumnya kita udah pernah bikin Dqui pakai array, tapi itu operasinya cuma amortize, yaitu O1, karena kadang perlu resize array. Nah, dengan double linked list, semua operasi Dqui bisa kita capai dalam worst case O1 dan bukan cuma amortize. Nah, satu hal yang perlu diingat, karena kita pakai Sentinel, elemen pertama Dqui itu bukan di header, tapi di node setelah header. Nah, begitu juga elemen terakhir, di mana itu ada di node sebelum trailer. Baik, sekarang ini merupakan codingannya. Saya akan coba membuat yang baru, file baru. If so, is empty, is empty, is empty. So, itu. So,
Baik, jadi sekarang kita akan masuk di bagian double linked list, di mana yang eh, bagian first itu ngambil elemen dari self dot underscore header dan underscore header dot underscore next dan bukan dari header itu sendiri karena header cuma sentinel kosong. Selanjutnya kita akan lihat di bagian buat insert di depan kita panggil underscore insert underscore between dengan prosesor. Dengan prosesor, prodesesornya, header, dan suksesornya adalah node yang tadinya jadi elemen pertama. Nah, buat insert di belakang itu prodesernya node terakhir sebelum dan suksesornya trailer. Nah, selanjutnya kelihatan kan enaknya pakai kelas introduce dari double linked list, di mana tingkat lead base, di mana kita tinggal memanfaatin metode underscore insert underscore between dan delete underscore not yang udah ada tanpa perlu nulis ulang logika low levelnya. Nah, kalau kita coba jalankan program ini dengan beberapa operasi seperti insert dot underscore first 10, insert underscore first 15, insert underscore first 5, dan seterusnya, hasil akhirnya sesuai urutan yang kita masukkan dan proses delete-nya dari depan maupun belakang juga jalan dengan benar dan juga cepat. Nah, baik, sekarang kita akan masuk ke bagian ini, di mana judulnya itu ialah The Positional List Editing, yaitu sekarang di sini coba kita pikirkan dulu di mana masalahnya, yaitu struktur data yang udah kita pelajari, yaitu dari awal mulai dari stack ke the dan itu semua cuma bisa nambah satu atau hapus elemen di ujung-ujung sequence aja. Tapi gimana kalau kita butuh ngelakuin sesuatu di posisi tengah? Nah, contohnya tuh gini, di mana bayangin ada orang lagi antri beli tiket, terus tiba-tiba orang di tengah antrian itu mau keluar dari antrian karena ada urusan lain, atau ada orang yang lagi antri, terus temannya nyelip masuk tepat di posisi dia. Nah, kejadian ini kayak gini tuh butuh cara buat merujuk ke posisi tertentu dalam sequence dan bukan cuma di ujung depan ataupun belakang. Nah, kenapa nggak pakai indeks angka aja seperti di array? Ternyata indeks itu punya dua masalah kalau diterapkan di linked list. Yang pertama, kita nggak kita nggak bisa akses elemen dengan indeks tertentu secara efisien di linked list dan kita harus telusuri satu-satu dari awal atau akhir hingga sampai ketemu indeks yang dimaksud. Nah, di mana itu akan menyebabkan kita akan boros waktu. Dan yang kedua, indeks itu berubah-ubah seiring waktu di mana kalau ada insert atau delete sebelum posisi tertentu, indeks dari elemen-elemen setelahnya bakal geser semua. Dan ini nggak praktis buat nunjuk posisi orang dalam antrian. Soalnya masa masa iya kita bilang orang yang di posisi ketujuh tuh dari depan. Padahal tiap kali ada yang keluar dari antrian urutannya berubah. Nah, ada pun contoh lainnya sendiri itu aplikasi pengelolaan kata kayak Word Processor. Di situ ada konsep cursor di mana buat nunjuk posisi tertentu dalam dokumen tanpa perlu indeks karakter. Nah, kita bisa bilang hapus karakter posisi kursor atau siapkan karakter baru setelah cursor tanpa peduli itu karakter keberapa persisnya. Nah, di sini kenapa kita nggak pakai node reference langsung? Nah, mungkin ada yang mikir, lah kan enak tuh, tinggal pakai referensi node aja buat tunjuk posisinya. Nah, di sini memang secara teknis bisa karena underscore insert, underscore between ini, dan underscore delete, underscore not, di base class kita tadi udah nerima node referensi sebagai parameter. Tapi ini melanggar prinsip abstraksi dan enkapsulasi, di mana dalam desain berorientasi objek ada beberapa alasan kenapa kita perlu menyembunyikan detail node dari pengguna. Yang pertama, biar lebih simpel buat pengguna itu sendiri, di mana mereka nggak perlu repot memikirkan detail implementasi kayak manipulasi referensi node level rendah atau keberadaan sentinel node. Nah, yang kedua, kita bisa jaga
Robustness-nya struktur data dengan mencegah pengguna langsung akses untuk memanipulasi node reference supaya nggak ada yang salah kelola dan bikin struktur data rusak. Eh, dan yang ketiga, dengan enkapsulasi ini kita jadi punya fleksibilitas buat mendesain ulang struktur data atau meningkatkan performanya di kemudian hari tanpa mengubah interface yang dipakai pengguna. Nah, selanjutnya kita akan masuk di bagian the positional list editing. Karena di posisi sana sebagai abstrak, gimana? Karena kita Kit- karena itu kita bikin positional list entity di mana yang menyediakan abstraksi baru namanya position. Nah, position ini berfungsi sebagai penanda atau token dalam list, di mana satu hal penting yaitu sebuah posisi P itu tidak terpengaruh oleh perubahan di bagian lain list, kecuali kalau posisi itu sendiri yang dihapus secara eksplisit. Nah, posisi ini ya cuma punya position itu cuma punya satu metode, di mana p.element dalam dan tutup kurung itu mengembalikan elemen yang tersimpan di posisi P. Nah, metode-metode positional list edit sendiri ini, yang pertama ada l.first, itu posisi elemen pertama atau non kalau list kosong, l.last itu posisi elemen terakhir atau non kalau kosong, dan selanjutnya ada l.before p, itu posisi tepat sebelum posisi p, L dot after P, posisi tepat setelah posisi P, dan L dot is underscore empty itu cek apakah kosong. Len L itu jumlah elemen, iter L itu iterator buat looping elemen. Nah, untuk metode update tersendiri itu ada yang pertama, let dot add first, underscore first I, itu sisipkan elemen baru di depan, L dot add underscore last I, itu sisipkan elemen baru di belakang, L dot added before PI itu sisipkan sebelum posisi P, L dot after PI itu simpan setelah posisi P, L dot replace P itu ganti elemen di posisi P, dan L dot delete P itu hapus elemen di posisi P. Dan yang perlu dicatat, eh, first, dan last itu ngembaliin posisi dan bukan elemen langsung, posisi bukan ngembaliin posisi bukan elemen langsung, dan kalau mau ambil elemennya kita panggil metode elemen di posisi itu misalnya l.first.element. Nah, keuntungan dari desain bagian ini adalah kita bisa pakai posisi yang di return itu buat navigasi list. Gimana di sini ada contohnya? Python cursor sama dengan data. Di sini contohnya, di mana karena data ini juga mendukung fungsi iter di Python, kita bisa pakai for loop biasa. Yaitu Python for i in data print i. Nah, baik sekarang kita akan masuk ke bagian positional list implementation using double linked list. Baik, kita akan masuk ke bagian positional list implementation using double linked list. Di sini kita mengulang double linked list yang sudah kita buat tadi, di mana ada satu proporsi penting, yang mana setiap metode di positional list editor ini berjalan dalam waktu worst case one. Kalau diimplementasikan dengan double linked list, di mana kita akan pakai lagi underscore double linked base sebagai representasi low level, terus kita bikin interface public sesuai spesifikasi ADT tadi di sini. Kita akan melihat saja di sini saya sudah buat, dan eh di mana di sini kelas positionnya
Ini kita taruh nested di dalam position underscore list, dimana perhatikan di konstruktornya ada komentar should not be invoked by user, dimana artinya itu pengguna nggak boleh bikin position secara langsung, dan ini cuman dibuat internal oleh kelas listnya. Nah, position ini menyimpan dua hal, yaitu underscore container, yaitu list yang memuat node ini, dan underscore node, yaitu node aslinya. Dan baik, di sini kenapa kita perlu underscore underscore iki dan underscore underscore ni NA itu karena bisa jadi ada beberapa instance position berbeda yang sebenarnya merujuk ke node yang sama dengan mendefinisikan underscore underscore iki itu kita bisa bandingkan dua posisi pakai p sama dengan ki dan hasilnya benar-benar ngecek apakah keduanya nunjuk ke node yang sama dan bukan cuma ngecek apakah objeknya sama persis. Nah, di sini di bagian validasi posisi, setiap kali metode di position list menerima parameter posisi, kita perlu memastikan posisi itu valid dulu. Dan ini dilakukan lewat metode underscore validate, di mana eh, di sini, jadi ada tiga pengecekan di sini, di mana pertama apakah P itu memang instance dari position, dan kedua dengan referensi underscore container yang tadi kita simpan, kita bisa deteksi kalau ada yang ngasih posisi dari list lain, jadi robust terhadap kesalahan seperti itu, dan ketiga kita cek apakah nodenya masih valid dengan melihat next-nya. Dan ingat, tadi kan di metode underscore delete underscore not kita set brief next dan elemen node yang dihapus jadi non. Nah, kok di sini yang kita manfaatkan buat mendeteksi node yang udah depreciate alias sudah dihapus dari list. eh Selanjutnya di bagian make position di mana ini kebalikannya dan dia membungkus node jadi position instance. Tapi ada pengecekan penting di mana kalau nodenya adalah header atau trailer, kita return none karena sentinel itu bukan posisi yang valid buat elemen data. Baik, kita akan masuk ke bagian metode access, di mana pola yang dipakai di semua metode ini sama, di mana kalau metode ini menerima posisi sebagai input, kita unwrap dulu pakai underscore validate dan dan buat dapetin node aslinya. Nah, kalau metode ini mau mengembaliin posisi, kita warp nodenya pakai make underscore position. Nah, baik. Di bagian metode iter, underscore iter ini kita yang bikin kita bisa pakai for loop itu biasa di Python buat ngeloop di isi list ini. eh di sini kita override metode dengan underscore insert underscore between yang tadinya dari parent class jadi kenapa? Karena versi asli dari underscore underscore double linked base itu ngembalin node mentah, sedangkan kita mau versi yang kita ngembalin posisi instance. Jadi kita panggil dulu versi parentnya pakai super uh, dalam kurung tutup kurung dan terus hasilnya kita bisa bungkus jadi position. Nah, lanjut ke bagian dev edit gitu dan semua metode insert ini tinggal manggil underscore insert between dengan prosesornya dan suksesornya yang sesuai posisinya masing-masing. Nah, selanjutnya ke dev metode delete itu tinggal validasi posisinya, terus panggil underscore delete underscore not yang udah kita bikin di parent class, metode replace juga sama, dan validasi dulu, terus kita simpan value lama sebelum kita timpa dengan value baru. Nah, kita return value lamanya. Dan kalau kita coba jalankan beberapa operasi kayak add underscore first, add underscore last, delete, add underscore before, dan add underscore after, dan replace, semuanya bekerja sesuai posisi yang kita tentukan dan kita bisa cetak isi listnya kapan saja pakai iterator biasa. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian eh selanjutnya kita bagaimana cara mengurutkan positional list dengan mengimplementasikan algoritma insertion sort. Nah, di algoritma
ini kita pakai tiga variabel di posisi. Yang pertama itu ada marker, di mana posisi paling kanan dari bagian list yang sudah terurut, dan pivot, posisi tepat setelah marker, yaitu elemen yang mau kita sisipkan ke bagian yang sudah terurut, dan walk bergerak ke kiri dari marker, dan selama masih ada elemen sebelumnya yang eh, nilainya lebih besar dari pivot. Nah, di sini terdapat codingannya. Di mana di sini penjelasannya itu coba kita telusuri logikanya. Kita mulai dengan marker di posisi pertama. Setelah marker belum sampai posisi terakhir, kita ambil pivot, yaitu elemen tepat setelah marker. Dan kalau nilai pivot itu lebih besar dari nilai di marker, artinya pivot udah pada tempatnya yang benar. Dan bagian yang terurut jadi bertambah panjang satu, jadi kita geser marker ke posisi pivot. Nah, tapi kalau nilai pivot lebih kecil, berarti kita harus geser posisi pivot gitu ke tempat yang tepat di bagian yang sudah terurut. Gimana caranya itu kita mulai dari walk di posisi marker, terus kita geser terus ke kiri selama elemen sebelum walk itu masih lebih besar dari value pivot, dan begitu ketemu tempat yang pas, kita hapus pivot dari posisi lamanya, terus kita sisipkan lagi tepat sebelum posisi walk. Nah, kalau kita jalankan di sini contoh list itu udah terurut dari kecil ke besar. Baik di sini studi kasus favorite list slides. Sekarang kita masuk ke studi kasus yang cukup menarik, yang dimana ini ada favorite list add alias daftar yang mencatat beberapa sering suatu elemen diakses, di mana contoh nyatanya itu browser yang mencatat URL mana yang paling sering dibuka user, atau aplikasi musik yang mencatat lagu mana yang paling sering diputar. Nah, favorite list edit ini punya tiga metode utama. Yang pertama ada access A. Akses elemen A tambah hitungan aksesnya satu, dan kalau elemen ini belum ada list, tambahkan, dan remove I itu hapus elemen I dari list kalau ada, dan top K itu kembalikan iterasi dari K elemen yang paling sering diakses. Eh, Baik, dari list favorite ini kita jaga tetap terurut, di mana setiap kali suatu elemen bisa diakses itu hitungannya ditambah, terus posisinya di dalam list disesuaikan lagi menggunakan teknik yang mirip insertion sort. Eh, Baik, di sini ada implementationnya. Di sini implementasi kode favorite list, di mana kelas item ini di dalam favorite list isinya cuma dua, yaitu underscore value dan buat nyimpan elemen aslinya, dan underscore count buat nyimpan berapa kali elemen ini udah diakses. Defaultnya nol, dan metode underscore find underscore position ini nyari elemen i di dalam list dengan cara nelusuri satu-satunya dari depan pakai after sampai ketemu, atau sampai habis. Dan metode underscore move up ini yang jaga list tetap terurut berdasarkan access count. Kalau posisi P ini bukan yang paling depan, kita cek hitungan aksesnya, dimana kalau hitungan itu lebih besar dari elemen sebelumnya, kita geser terus ke kiri sampai ketemu posisi yang tepat. Terus kita hapus item dari posisi lama dan sisipkan lagi dengan posisi yang benar. Struktur data internalnya pakai positional list yang udah kita buat tadi, isinya berupa instance underscore item. Dan metode access ini logikanya, coba cari dulu apakah elemen i sudah ada di dalam list. Kalau belum ada, kita tambahkan sebagai item baru di posisi paling akhir. Nah, kalau udah ada, baru ditambahkan, kita tambah hitungan aksesnya satu, terus panggil underscore move underscore up buat menyesuaikan posisinya. Karena list kita udah selalu terurut dari yang paling sering diakses, metode top K ini gampang aja, tinggal jalan dari depan sebanyak K kali, dan setiap kali kita yield underscore value-nya ke pengguna. Kalau kita coba akses beberapa nama band kayak Backstreet Boys, Katy Perry, Eminem, dan seterusnya dengan frekuensi berbeda, terus kita panggil top 5, sehingga kita dapat urutan band yang paling sering diakses di posisi paling atas. Nah, dan ya kita akan move to front here's.
Mana di sini tuh ada satu masalah dengan implementasi di atas metode XSI. Itu waktu dieksekusi proporsional dengan posisi indeks elemen di dalam di dalam list. Jadi kalau elemen itu ada posisi ke K paling populer, akses ke elemen itu makan waktu. Oke. Uh, di sini ada konsep yang namanya locality reference. Intinya kalau suatu elemen baru aja diakses, kemungkinan besar elemen itu bakal diakses lagi dalam waktu dekat. Contohnya halaman web yang baru dibuka user. Berdasarkan prinsip ini muncul yang namanya move to front heuristic. Gimana idenya simpel, setiap kali elemen diakses, kita langsung dipindahkan ke posisi paling depan list, bukan disesuaikan berdasarkan urutan hitungan akses. Nah, harapannya elemen ini bakal diakses lagi dalam waktu dekat, tapi konsekuensinya urutan berdasarkan access count jadi hilang. Di sini mari kita lihat perbandingan performa lewat sebuah skenario di mana bayangkan ada n elemen dan terjadi total n kuadrat kali akses di mana elemen satu diakses n kali dan elemen 2 diakses n kali dan seterusnya sampai elemen n diakses n kali. Dan kalau kita simpan elemen terurut berdasarkan akses count seperti implementasi awal tadi, setiap akses ke elemen satu itu O1, akses ke elemen 2 itu O2 dan seterusnya sampai ke akses ke elemen n itu On. Dan kalau kita jumlahkan semuanya, hasilnya sekitar N dikali N dalam kurung N plus 1, tutup kurung dibagi 2. Yang kalau disederhanakan jadi sekitar ON kubik, tutup kurung. Nah, ini lumayan lambat. Tapi kalau kita pakai move to front, heuristic itu setelah elemen pertama kali diakses dan dipindahkan ke depan, setiap akses berikutnya elemen itu cuma butuh O1 karena udah ada di depan. Jadi total waktu buat semua akses jadi cuman eh, O n kuadrat jauh lebih cepat dibanding O n kubik tadi. Nah, tapi perlu dicatat, efek ini nggak universal. Ada skenario akses lain di mana heuristik ini justru bisa lebih lambat tergantung pola aksesnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke trade-off with the move to front heuristic, di mana karena versi move to front itu nggak lagi menjaga list terurut berdasarkan akses, access count, kita jadi butuh usaha ekstra kalau mau cari elemen yang paling sering diakses. Caranya kita salin dulu semua entry dari favorite terus list, terus ke list sementara namanya temp, terus kita scan list temp ini sebanyak kali. Di setiap scan kita cari entry dengan access count terbesar dan kita hapus dari temp dan kita laporkan sebagai hasil dan implementasi top K versi ini makan waktu OKN. Jadi kalau K itu konsen, metode top jalan dan dalam ON, tapi kalau K itu proporsional sama N misalnya mau ambil 25% teratas dari list maka jadi ON kuadrat lebih lambat. Nah sebenarnya ada cara buat implementasi top K dalam waktu ON plus K log N kalau kita pakai struktur data priority queue. Atau kita juga bisa dapat ON log N kalau kita pakai algoritma string standar buat mengurutkan list sementara itu sebelum melaporkan K item teratas. Nah, kita buat di sini terdapat implementasi kode favorite list MTF dan di mana kita bisa bikin kelas baru favorite list MTF yang menginherit dari favorite list kita cuman override metode underscore move underscore up-nya aja. Kalau posisi bukan yang paling depan, kita hapus item di posisi lama terus langsung disisipkan lagi di posisi paling depan. Simple banget bedanya sama versi sebelumnya. Dan karena listnya udah nggak terurut lagi, kita override juga metode top. Pertama kita salin seluruh isi self underscore data ke list sementara namanya temp. Dan terus kita loop sebanyak kali. Di setiap iterasi kita cari posisi dengan count terbesar di temp. Dengan cara nelusuri sesuatu, kita yield volumenya ke pengguna. Terus kita hapus dari temp. Dan kalau kita coba jalankan dengan data akses yang sama seperti sebelumnya, hasilnya beda urutan sama versi yang pakai access consort tadi. Karena sekarang urutan internal listnya berdasarkan kapan terakhir diakses, bukan seberapa sering. Di sini ada perbandingan array based versus link based sequence. Di sini merupakan yang terakhir. Mari kita rangkum perbandingan antara struktur data berbasis array dan berbasis linked list. Di mana yang pertama itu keunggulan array based sequence-nya itu yang pertama, eh array memberikan akses O1 ke elemen bersama indeks integer dibandingkan dengan linked list yang butuh OK waktu buat akses elemen K atau ON key. Kalau kita telusuri dari belakang di double linked list dan kedua untuk operasi yang punya batas asimtonik yang sama struktur berbasis array biasanya jalan lebih efisien dengan faktor konstanta
dibandingkan struktur berbasis linked. Dan ketiga, representasi berbasis array biasanya pakai metode memori yang secara proporsional lebih sedikit dibandingkan struktur linked. Dan array cuma butuh ruang buat elemen-elemen aja, sedangkan linked list butuh memori buat elemen dan juga buat referensi antar node. Dan keunggulan linked based sequence di sisi lain, struktur berbasis linked punya keunggulan waktu worst case yang terjamin untuk operasinya, di mana ini beda sama array dinamis yang punya batasan worst karena kadang perlu ekspansi atau kontraksi ukuran array. Hal ini penting banget buat sistem real time yang butuh kepastian waktu eksekusi. Selain itu, struktur reversi link mendukung operasi insert dan delete di posisi manapun dalam waktu U1, dan ini kontras banget dengan struktur berbasis array. Nah, contohnya metode insert atau pop di Python list itu butuh waktu on cap list one kalau beroperasi di index k karena butuh loop buat menggeser semua halaman setelahnya. Nah, di sini terdapat rangkuman materi yang ada. Jadi, itulah semua yang kita bahas di lektur ini. Kita mulai dari kenapa array-based sequence punya keterbatasan, em, dan sehingga linked list dibutuhkan. Kita bahkan berbagai jenis linked list, yaitu single linked list, circular linked list, dan double linked list. Kita juga diimplementasikan double-ended quickie pakai linked list. Terus kita pelajari implementasi positional list, di mana node reference bisa dipakai sebagai penanda lokasi dalam list, dan kita juga implementasikan studi kasus favorite list berdasarkan hitungan akses dan lengkap dengan move to front, heuristic, dan terakhir kita bandingkan struktur berbasis array dan berbasis link. Nah, baik, itu sekian dari penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.